Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Berarti saya satu-satunya ya di sini. Gila. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Iya. Datang liburan, orang-orang mah sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya mah malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak pengen ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya tuh memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja, menurut dia itu tamasya. Iya, dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego. Pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego anak-anak, ya jadi robot. Anak saya mah jadi pos ronda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana nak seru main sama bapak? Mantap mah. Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Ya anak saya tuh memang jarang liburan, jadi dia norak. Kemarin aja nih, saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nah mandi bola nggak usah bawa handuk, kan udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya, ya di Suci 7 ini. Iya, buat saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba, saya bisa pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Ya, kalau saya tidur nih langsung terbayang hal indah. Enggak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Ya, tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, Bapak mah curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, kan Bapak di sana kerja. Apa Pak? Kerja pret. Katanya Jakarta banjir. Nah, iya banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang. Ya, anak saya tuh sering protes gitu karena dia tuh pengen banget ke Jakarta, pengen tahu Dufan. Ya kalau orang lain mah anak yang lain pengen tahu Dufan dibawa ke Dufan. Anak saya pengen tahu Dufan dibawa ke warnet. Iya, tuh nah Dufan itu. Iya. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring. Ini kalau mandor saya tahu dibongkar ini. Iya. Saya aja masang bata miring sedikit dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Saya Didi, terima kasih. Yeay, Kang Didi. Luar biasa Luar Pak Didi. biasa Kang Didi. Untung ke Dufannya gak ngajak mandor ya. Dibongkar loh. Anaknya belum pernah ke Jakarta. Belum. Tapi tadi bilang dia di Bandung. Ya emang. Tadi sore. Taunya di Bandung. Iya di Bandung.
Ini nggak tahu Kang Didi. Kacau. Malam ini kita kehadiran anak Kang Didi. Ini Ayah, aku ingin menjadi kuli ayah. Jangan, Pak. Aduh, kenapa ayah jijik ngelihatnya? Jia, amit-amit Kang Didi nanti. Amit-amit Kang Didi punya anak kayak aku. Ya Allah. Yaudah nih kita langsung aja dengar apa kata komentar kita. Langsung Bang Panji. Ini ya, malam ini tuh bagus semua. Gue pikir yang paling terakhir kena beban paling berat. Ternyata sama lucunya. Tepuk tangan untuk semua yang manggung malam hari ini. Gila loh. Oke, Kang Didi seperti biasa bukan hanya lucu, lucunya miris gitu. Anaknya protes bapaknya naik lift mulu. Curang, naik lift mulu. Segitu aja iri anaknya, kasihan ya. Diajak naik pesawat, kesemutan tuh badan langsung. Tapi Kang Didi, buat gua ya, semuanya tuh hampir sempurna kecuali penggunaan kata tongkang yang gua ragu penonton ngerti sih. Kayaknya beberapa rada berhenti bentar tongkang tuh apa ya gitu. Jadi mungkin pengen nyari diksi yang lucu ya, tapi nggak tahu deh pada kayaknya sih nggak terlalu kena. Tapi secara keseluruhan menurut gue ini nilainya tinggi kok, nilainya tinggi. Lucu banget dan khasnya Kang Didi dan gue seneng banget Kang Didi kelihatan seperti orang yang sudah seneng manggung. Dulu nggak gitu, sekarang udah kelihatan kayak orang seneng manggung. Tetaplah seneng manggung dan tetaplah miskin. jangan dong. Enggak. Kang Didi, ini yang saya bilang miskin struktural, miskin cara maksudnya begini, miskin yang bukan hanya kondisi hidup. Ketika orang miskin dalam kondisi hidup dia hanya bisa menyesali. Tetapi miskin Kang Didi ini struktural, miskin dalam sudah merasuk ke cara berpikir. Paham ya? Dan saya beranggapan suatu saat dan mudah-mudahan ini terjadi. Kang Didi jadi orang yang sukses dan kaya. Saya yakin pola pikirnya pasti tetap akan memakai struktur yang miskin itu. Itu menjadikan Anda hidup sederhana. Pertahankan itu, miskin strukturalnya itu. Karena 50% tampil dengan apa jadi diri sendiri, maka masalah tinggal sisanya. Dan good luck ya. Kasih.